Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan ladder diagram pada tiap portal terhadap Factory.io. Lalu di sini saya sudah membuat kurang lebih ada 4 rangkaian. Rangkaian pertama itu berupa latch dan unlatch. Jadi kondisi latch dan unlatch ini berkebalikan. Yang pertama, eh, ketika untuk yang di land latch ini ya, ketika ada barang lewat, barang itu baru terbaca sensor dan latch conveyor ini baru jalan. Begitupun sebaliknya untuk di bagian unlatch, unlatch ini eh, barangnya lewat dulu, jadi conveyornya jalan. Tapi ketika barang tersebut sampai di sensor unlatch, kita bisa lihat di sini sensor di bawah unlatch. Nah, conveyornya akan berhenti. Jadi kebalikannya seperti normally open dan normally close. Untuk lebih jelasnya, saya tambahkan lampu di bagian atas. Kalau conveyornya mungkin animasi jalannya tidak begitu kelihatan. Saya jumper antara conveyor dengan lampu. Untuk ladder diagramnya, oh iya, saya tambahkan juga untuk selektor 0 dan 1 yang berfungsi untuk menjalankan 2 meter yang pertama. Latch ini hanya berjarak 2 meter, untuk yang ini kurang lebih 6 meter. Nah, ini untuk bagian unlatch sensor. Unlatch sensor ini dibuka normally open untuk mematikan normally open ketika posisi on pada conveyor unlatch dan lampu unlatch. Jadi ketika unlatch sensor ini mati atau normally close, unlatch conveyor dan unlatch light akan mati juga di waktu yang bersamaan. Nah, ini untuk kebalikannya pada latch sensor, malah saya setting normally close karena ketika dia dapat motion, dapat gerakan, maka dia akan menyalakan latch conveyor dan latch lampu. Ini untuk prakteknya. Nah, jadi untuk di sini unlatch ini sudah jalan duluan conveyornya, termasuk dengan lampunya. Kebalikan dengan latch-nya, kalau latch conveyor belum jalan dan lampu belum nyala karena belum ada motion apa-apa di bagian sensor. Lalu saya jalankan, lampu dan conveyor baru berjalan. Namun untuk kebalikannya pada unlatch, ketika barang sampai malah berhenti. Itu untuk bagian latch dan untuk unlatch-nya. Lalu sekarang kita menuju ke timer. Timer di sini saya menggunakan 2 fungsi. Ada off dan ada ton. Timer off dan timer on. Perbedaan timer off dan timer on di sini, kalau timer off ketika barang lewat sensor, dia akan di-delay, diberi waktu kapan dia akan mati. Jadi begitu barang ini lewat, conveyor punya waktu, kalau di situ nanti saya setting kurang lebih 7,5 detik. Jadi sensor akan menyalakan lampu dan conveyor selama 7,5 detik. Kebalikannya dengan ton, masih mirip, cuman di bagian delay-nya, ketika ton dapat motion atau ada barang masuk, dia akan mendelay dulu sekitar kurang lebih 2,5 detik baru jalan. Kalau yang tadi kan jalan dulu baru mati, kalau yang ini berhenti dulu baru jalan. Ini untuk bagian tiap portalnya masih sama seperti yang rangkaian sebelumnya. Saya tambahkan 2 meter di bagian awal untuk selektornya. Jadi untuk 2 meter di bagian depan ini untuk supportnya. Untuk 6 meter yang belakang ini untuk fungsi dari TOF dan tonnya itu. Bagian TOF, sensornya ketika normally close atau ada barang yang menutupi sensor, dia akan nyala selama 7,5 detik. Untuk mengatur lamanya conveyor TOF dan lampu TOF. Untuk rangkaian ladder diagramnya sama, hanya di bagian fungsinya satu menggunakan TOF, yang satu menggunakan ton. Untuk yang ton juga sama, tapi karena dibalik, kalau kita pasang
timernya 7,5 detik, maka dia akan berhenti di awal cukup lama, 7,5 detik baru jalan. Jadi saya persingkat 2,5 detik saja, baru dia jalan. Yang diatur juga sama, tone conveyor dan tone lampu. Ini untuk prakteknya. Off langsung menyalakan lampu dan jalan. Untuk tone ini dia terhambat berhenti 2,5 detik baru nyala. Lalu berhenti. Nah, dia akan berhenti juga. Berhentinya di sini karena bagian sensornya sudah habis juga, jadi dia akan berhenti. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada timer, ada counter ya. Counter di sini saya menggunakan sensor counter juga, masih sama kayak tadi. Lalu ada conveyor, ada emitter. Emitter di sini saya pasang auto, jadi dia akan tetap terus mengeluarkan barang. Lalu di sini fungsi selektor 0 dan 1 masih sama untuk menjalankan conveyor. Lalu untuk reset button di sini tidak akan berpengaruh pada rangkaian, dia hanya berpengaruh pada display counter. Jadi ketika display counter diklik, dia akan mengembalikan counter yang sebelumnya sudah pernah dihitung menjadi 0. Nah, ini ketika saya nyalakan, barang yang lewat akan masuk ke penghitungan. Oh, sebentar, lampunya nggak membaca. Harusnya seperti ini. Mari kita coba. Belum menyala. Oh, berarti dia ikut di sini. Mungkin harus di sini. Mari kita jalankan. Ya benar, ketika ada barang lewat lampu menyala dan mati lagi. Ini supaya sinkron dengan hitungannya. Ketika ada barang yang lewat dia akan menyala. Kalau di display ketika ada barang lewat dia akan menghitung. Oh iya, saya belum menunjukkan ladder diagram. Untuk bagian ladder diagram di sini saya menggunakan fungsi count up. Jadi untuk inputannya menggunakan counter sensor, lalu ada bagian reset stop button. Untuk value-nya saya atur 1. Jadi ketika ada barang lewat dihitung 1. Lalu untuk penampilan value-nya saya arahkan ke counter display. Fungsi tombol reset ini sekali lagi tidak akan mempengaruhi apapun yang ada di rangkaian. Jadi mau di stop button sekarang pun dia hanya akan mereset jumlah counternya, tidak akan menghentikan rangkaiannya. Lalu untuk yang terakhir berupa move data. Sebentar, saya hentikan dulu. Nah, untuk move data di sini fungsinya adalah conveyor ini membaca 0 sampai 10 volt, lalu di scale menggunakan fungsi scale nanti pada ladder diagram. Fungsi scale ini merubah 0 sampai 10 volt ke dalam satuan yang dimau. Saya maunya 100 kilo perbandingannya. Jadi 0 sampai 1 dirubah ke 0 sampai 100 kilo. Dengan harapan barangnya nanti bisa terbaca kilogramnya gitu. Lalu untuk emitter dan outputnya diatur auto. Jadi ketika ada barang lewat akan jalan terus. Nah, di sini ada sensor. Fungsinya ketika barangnya lewat, karena kalau barang lewat ini pembacaan sensornya itu di bagian scale weight-nya ini agak berantakan. Jadi fungsi sensor ini untuk menghentikan barang sebentar. Kita pakai fungsi apa tadi? Fungsi tone.
Jadi dia akan berhenti selama 1,5 detik supaya pembacaannya jelas. Bisa dilihat di layarnya nanti ketika jalan. Ini untuk letter diagramnya. Jadi untuk kontrolnya kita menggunakan pada sensor. Ketika normally open dia jalan terus, tapi ketika normally close atau ada barang lewat, dia akan berhenti selama 1,5 detik lalu jalan lagi. Kurang lebih begitu. Nah, ini untuk bagian move datanya berupa scale dari rel. Rel ini untuk scale weight-nya dirubah ke DIN. DIN ini display yang ada di bagian bawahnya. MD display 1. Lalu untuk value-nya kita atur 0 ke 100. Untuk input value-nya kita menggunakan conveyor scale 0 weight sesuai yang ada di sini. Ini untuk prosesnya. Ketika sensor masuk dia akan berhenti membaca. Berarti tadi 270 itu kurang lebih 2,7 kilo. Ini 3 kilo. Ini 2 kilo. 2,3 kilo. Nah, untuk barangnya pada emitter saya sengaja atur outputnya random agar bisa mendapatkan outputan barang dengan value yang berbeda-beda. Begitu tadi rangkuman dari latch unlatch, timer TOF dan TON, lalu ada counter, dan terakhir ada move data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.